ibadah online sebentar yuk. Yang pertama, untuk Mama dan Papa, mohon bimbingannya ya. Yang kedua, jangan lupa memakai baju rapi dan sopan. Yang ketiga, ikuti petunjuk dengan semangat ya. Yang keempat, jangan lupa ekspresinya saat menyanyi. Yang kelima, siapkan hati dan sikap yang terbaik untuk Tuhan. Selamat beribadah semuanya. Kak Inggi, Kak Inggi, Kak Inggi mana ya? Bisi di mana ya? Tadi katanya mau ketemu di sini. Kak Inggi, Kakak Inggi. Bisi, Bisi ada di sini ternyata. Kakak dari mana? Kakak dari rumah. Bisi mau kemana? Aku mau ibadah kakak, ibadah minggu. Sama dong, kakak Ingrid juga mau ke sana. Wah. Yuk sama-sama yuk. Ayo, cus. Shalom adik-adik, apa kabar hari ini? Mudah-mudahan semuanya sehat dan kuat. Atau ada yang lagi sakit ya? Semoga segera sembuh dan selalu mengucap syukur. Hari ini kita akan ibadah IHMPA sama-sama. Untuk itu, siapkan hati, siapkan pikiran sebelum kita masuk ke ibadah. Untuk itu, kita angkat satu pujian dengan judul KASIH. Kasih, 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 kasih. Kasih itu sabar, tidak suka marah-marah, sayang kepada teman, seperti kasih Yesus. Ayo sekali lagi teman-teman. Semangat. Kasih, 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 kasih. Kasih itu sabar, tidak suka marah-marah, sayang kepada teman, seperti kasih Yesus. Sudah waktunya kita membaca firman Tuhan. Untuk itu, Kakak Ingrid mau mengajak adik-adik untuk kelipat tangan dan menutup mata untuk menaikkan doa kepada Tuhan Yesus. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, terima kasih untuk penyertaan-Mu. Saat ini, kami akan membaca sebagian daripada firman-Mu. Tuhan beri kami telinga yang dengar-dengaran dan hati juga pikiran yang mengerti. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Adik-adik, Alkitabnya sudah disiapkan? Kalau sudah siap, mari kita buka dari 1 Petrus 1 ayat yang ketiga sampai dengan yang ketujuh. 1 Petrus pasal 1 ayat 3 sampai 7. Pengharapan iman dan kasih. Terpujilah Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus yang karena rahmat-Nya yang besar telah melahirkan kita kembali oleh kebangkitan Yesus Kristus dari antara orang mati kepada suatu hidup yang penuh pengharapan untuk menerima suatu bagian yang tidak dapat binasa, yang tidak dapat cemar, dan yang tidak dapat layu, yang tersimpan di sorga bagi kamu,
yaitu kamu yang dipelihara dalam kekuatan Allah karena imanmu, sementara kamu menantikan keselamatan yang telah tersedia untuk dinyatakan pada zaman akhir. Bergembiralah akan hal itu, sekalipun sekarang ini kamu seketika harus berduka cita oleh berbagai-bagai pencobaan. Maksud semuanya itu ialah untuk membuktikan kemurnian imanmu yang jauh lebih tinggi nilainya daripada emas yang fana yang diuji kemurniannya dengan api, sehingga kamu memperoleh puji-pujian dan kemuliaan dan kehormatan pada hari Yesus Kristus menyatakan dirinya. Demikianlah firman Tuhan. Tema cerita kita hari ini adalah berani hadapi penderitaan. Adik-adik, minggu ini kita mau belajar sesuatu dari firman Tuhan. Kita akan belajar tentang iman, kasih, dan pengharapan. Adik-adik, ada yang pernah mengalami kesulitan dan tantangan? Misalnya, ada film kartun tayang di televisi, tapi sudah waktunya adik-adik berangkat ke IHMPA. Atau tidak bisa ke sekolah karena sakit. Atau diejek teman. Pernah ya? Bagaimana rasanya? Ya, pasti tidak enak dan tidak mudah. Rupanya, bukan hanya adik-adik saja yang pernah mengalami kesulitan dan tantangan. Jemaat mula-mula pun mengalami berbagai kesulitan hingga penderitaan. Mereka harus mengalami penderitaan karena hidup di tengah masyarakat asing yang tidak mengenal Allah. Namun, tahukah adik-adik bahwa keberadaan mereka di sana merupakan bagian dari rencana Allah? Allah ingin menjadikan jemaat mula-mula sebagai alat untuk menyatakan kebenaran kepada orang-orang yang tidak mengenalnya. Maka dari itu, mereka perlu untuk selalu taat meskipun menjalani kehidupan yang menderita. Belajar dari pembacaan kita hari ini, apa yang perlu adik-adik lakukan ketika mendapatkan kesulitan dan penderitaan? Apakah mengeluh? Apakah bersungut-sungut? Apakah marah kepada Tuhan? Tidak. Adik-adik hanya perlu percaya kepada Tuhan meskipun menghadapi masa yang sulit sekalipun. Rasul Petrus mengingatkan bahwa hidup orang percaya merupakan hidup yang meneladankan Yesus Kristus. Hidup orang-orang yang percaya dan mengasihi Tuhan Yesus tidak akan pernah lepas dari yang namanya kesulitan dan penderitaan. Tetapi Tuhan berjanji akan selalu memberikan kekuatan bagi kita yang selalu menaruh pengharapan kepadanya. Kalau adik-adik berpengharapan, adik-adik akan mampu memiliki iman yang kuat. Dengan iman yang kuat, adik-adik akan menjadi setia meneruskan kasih Kristus kepada siapa? Kepada sesama manusia dan makhluk hidup lainnya. Meskipun adik-adik sedih karena diejek teman, tapi adik-adik tetap kuat melaluinya, bahkan tetap mengasihi teman yang mengejek karena hidup dalam iman, pengharapan, dan kasih. Firman Tuhan mengatakan bahwa pengharapan dan iman yang dimiliki oleh anak-anak Tuhan tidak akan sia-sia. Wah, memangnya apa yang terjadi kalau kita selalu hidup berpengharapan dan beriman kepada Tuhan? Rupanya
itu akan membuat kita mampu untuk melihat ke depan pada janji akan kehidupan yang kekal bersama Allah kita. Untuk itu, yuk adik-adik tetap hidup dalam iman dan pengharapan kepada Tuhan, dengan selalu membangun hubungan baik bersama Allah lewat doa, membaca firman, mengangkat puji-pujian, dan tentunya rajin ke IHMPA. Atau seperti sekarang ini, rajin mengikuti ibadah IHMPA secara online. Setiap saat, mohon penyertaan dan kekuatan dari Tuhan. Agar apa? Agar saat mengalami masa sulit sekalipun, adik-adik dimampukan. Demikian firman Tuhan hari ini. Semoga firman Tuhan ini bisa tertanam, tumbuh, dan selalu hidup di kehidupan adik-adik. Amin. Untuk merespon firman Tuhan, mari menyanyi God is so good. Nah, adik-adik, kita sudah sampai di akhir ibadah. Mari bersama-sama lipat tangan dan tutup mata dan kembali menaikkan doa kepada Tuhan Yesus. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, terima kasih karena kami sudah boleh selesai ibadah. Saat ini kami akan kembali ke aktivitas kami masing-masing. Tuhan tolong berkati ibadah kami barusan agar dapat berkenan di hadapan-Mu. Ingatkan kami Tuhan agar minggu depan dapat kembali rindu untuk datang beribadah kepada-Mu. Ini doa kami, di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Nah adik-adik, selesai ibadah kita hari ini. Jangan lupa untuk tetap jaga kesehatan dan hati-hati ya kalau bermain. Sampai jumpa lagi. Tuhan Yesus memberkati. Kak Inggi. Kakak Inggi. Wah, teman-teman. Gimana ibadah hari ini? Seru banget ya teman-teman. Lagu-lagunya, wah bagus banget. Terima kasih Kakak Inggi. Nah, teman-teman, minggu depan kita ibadah bersama lagi ya. Sampai jumpa minggu depan teman-teman. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Dadah.